Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang saya mau bagikan pada saat ini terambil dari Filipi 2 ayat 14 dengan ayat 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, bersungut-sungut, begitulah kata yang dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan sifat manusia yang begitu mudahnya merasa kesal ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Kita kadang kalau dalam perjuangan apapun, kalau belum dijawab, kita jadi pribadi yang bersungut-sungut. Ya. Sedikit saja susah kita sudah mengeluh dan mengomel tanpa henti. Ini sudah menjadi sifat manusia dikala mengalami ketidakpuasan. Padahal sifat seperti ini tidaklah disukai oleh Tuhan. Bukan hanya itu, tapi sifat ini juga bisa mendatangkan penyakit bagi kita. Kita belajar dari perjalanan bangsa Israel. Ya. Saya percaya kenapa ya bangsa Israel kisahnya itu dicatat dalam Alkitab, tentunya supaya menjadi pelajaran bagi setiap kita. Saya ulangi lagi, kisah itu ya tentunya supaya menjadi pelajaran bagi setiap kita. Ada banyak hal yang kita pelajari dari kisah perjalanan kehidupan bangsa Israel. Kurang lebih ya sama hari-hari ini kita pun sedang dibawa menuju pada tanah perjanjian yang sedang kita tuju. Mendengar kata bersungut-sungut, kita akan segera ingat ya akan bangsa Israel tadi yang terkenal dengan sifat bersungut-sungut. Padahal mereka berjalan dalam lindungan Tuhan secara langsung. Ya. Mengalami sendiri bagaimana Tuhan menyertai mereka secara nyata, saudara-saudara. Namun tetap saja ketika situasi menjadi sulit, mereka pun dengan mudah mengeluh. Ya. Bersungut-sungut bahkan mencari kambing hitam untuk pelampiasan. Dan Musa pun seringkali terkena getahnya. Salah satu contoh nyata mengenai sifat bangsa Israel ini kita lihat ketika mereka baru saja mengalami keajaiban Tuhan yang membelah laut Teberau agar mereka bisa lepas dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Setelah melewati laut Teberau, mereka pun masuk ke padang gurun dan selama 3 hari tidak mendapatkan air sama sekali. Kita bisa bacanya di Kejadian. Mereka pun kemudian sampai ke Mara dan memperoleh air, tetapi ternyata airnya begitu pahit dan tidak bisa diminum. Dan ayat berikutnya juga dengan jelas menggambarkan kekesalan mereka. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Dari penggalan kecil kisah bangsa Israel ini, kita bisa melihat penyebab orang bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut karena tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Ketika mendapat masalah dalam hidup, ketika merasa mendapat perlakuan tidak baik juga, ya, ketika mengalami kesulitan, inilah yang seringkali menjadi penyebab kita bersungut-sungut. Dan tanpa kita sadari, saat-saat seperti itu
kita mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tanpa kita sadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Satu contoh sebaliknya, kita bisa lihat dari rasul bernama Paulus. Kurang apa penderitaan Paulus, saudara-saudara? Tadinya ia baik-baik saja ketika masih belum bertobat dan masih menjadi pembantai orang percaya. Tapi setelah ia bertobat, keadaannya bukan menjadi lebih baik, melainkan justru menjadi jauh lebih berat. Ia mengalami segala penderitaan dan siksaan. Seperti apa yang ia jabarkan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27. Surat-surat Paulus dalam Alkitab ditulis ketika ia berada dalam penjara menanti hukuman mati. Luar biasa saudara-saudara. Ya. Dan semua ini ia alami bukan karena ia melakukan kesalahan, tapi karena mewartakan Injil keselamatan. Tidak main-main beratnya. Ya. Sangat tidak main-main. Namun lihatlah, ia tidak bersungut-sungut sama sekali. Ia tidak protes dengan Tuhan. Sebaliknya ia malah sibuk menulis surat yang terus memotivasi, mengajarkan dan mendorong para jemaat di luar untuk tetap tegar dan teguh dalam iman percaya. Luar biasa saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Pengalaman iman yang dahsyat dan luar biasa. Ketika ia seharusnya punya alasan untuk bersungut-sungut, ternyata ia tidak melakukannya. Malah Paulus mengingatkan jemaat, ya, agar jangan bersungut-sungut. Seperti apa yang ia tulis, ya, untuk jemaat di Filipi. Lakukanlah, ya, segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan dan seterusnya. Janganlah bersungut-sungut agar kita tidak beraib, penuh noda dan tercela di mata Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, Paulus bahkan mengingatkan kita secara langsung dengan mengambil contoh sifat jelek bangsa Israel tadi secara langsung. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, ya, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Dibinasakan oleh malaikat maut. Mengapa harus sedemikian parah? Ya, tentunya karena bersungut-sungut. Menunjukkan kurang kepercayaan kita terhadap firman Tuhan, ya, dan tidak mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan. Dengan bersungut-sungut kita akan kehilangan kesempatan untuk menerima berkat, saudara-saudara. Ini adalah sesuatu yang sangat serius untuk dicermati. Karena kecenderungan kita manusia akan bersungut-sungut ketika sedang berbeban berat. Ya, ketika mengalami, ya, masalah dalam hidup. Itulah sebabnya Paulus merasa perlu untuk mengingatkan jemaat di Filipi agar jangan mudah patah semangat. Jangan bersungut-sungut, berbantah-bantahan, tetapi hiduplah dengan penuh ungkapan syukur agar mereka bisa menjadi teladan yang lurus di tengah-tengah bangsa yang bengkok hati dan sesat. Ya,
Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, lawan itu bersungut-sungut dengan ucapan syukur. Ya. Karena sifat bersungut-sungut mampu merampas sukacita yang berasal dari Tuhan. Dan hanya akan menambah masalah bagi diri kita saja. Oleh karena itu kita hendaknya bisa mencermati apa yang ditulis oleh Paulus mengenai kesabaran tanpa menjadi kehilangan kepercayaan dalam menanggung beban yang tengah kita alami hari ini. Hati yang tidak terkendali dipenuhi oleh sungut-sungut atau keluh kesah akan mampu merusak masa depan kita. Dan sangat merusak. Ingatlah bahwa menjadi orang percaya bukan berarti hidup akan 100% aman dan nyaman. Masalah akan terus datang biar bagaimanapun. Ya. Namun yang membedakan adalah kehadiran Tuhan bersama kita akan selalu membawa pengharapan. Sebagai orang percaya, Bapak, Mama, saudara-saudaraku, kita dituntut untuk terus meningkatkan iman kita agar jangan mudah mengeluh atau bersungut-sungut atau protes dengan Tuhan. Yesus mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Masa susah akan selalu hadir dalam hidup kita. Tapi jangan sampai kita kecewa dan menjadi seperti bangsa Israel. Ya. Saudara-saudara, Tuhan sendiri tidak menyukai sifat gampang bersungut-sungut. Ya. Karena itu artinya sama dengan tidak bersyukur atas segala yang telah Tuhan berikan kepada kita. Satu tips penting diberikan Paulus dalam suratnya ke Roma, ya, di Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Inilah yang seharusnya kita lakukan ketika kita sedang berhadapan dengan beban hidup. Ya, jangan menjadi orang yang mudah bersungut-sungut dan gemar berbantah-bantahan, baik dalam hidup sehari-hari, ya, usaha, pekerjaan maupun pelayanan. Belajarlah dari teladan akan ketegaran iman yang percaya penuh kepada Tuhan seperti sikap Paulus. Hindari sifat bersungut-sungut. Jadilah orang yang selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, percayakan seluruh hidup dan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang mencukupi kebutuhan kita. Ya. Kita punya Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Kita punya Tuhan yang menyembuhkan luka batin kita. Kita punya Tuhan yang menyediakan segala sesuatu bagi kita. Percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terus bersyukur ya Bapak, Mama, saudara-saudaraku diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.